Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku, kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, Minggu 10 Mei 2026. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak dalam ibadah di saat ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pelayan firman. Ibadah jam 7 pagi di Gereja Kasih Karunia dilayani oleh Pendeta Nyonya H. Hatu. Ibadah jam 9 pagi di Gereja Peniel dilayani oleh Pendeta THA TT Lepta. Ibadah jam 6 sore di Gereja Peniel dilayani oleh Pendeta Nyonya Imel Huai. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Ulangan 6 ayat 1-9. Majelis Jemaat menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan ibadah minggu pada tanggal 17 Mei 2026 akan dilaksanakan baptisan kudus bagi satu orang anak, yakni Lavi Devanie Kailem. Pemberitahuan ketiga kali untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada hari Senin 11 Mei 2026 bagi calon suami istri Saudara Vicky Valdino Engka, anggota Jemaat Gereja Protestan Maluku Amausu, dan Saudari Lovely Lelatobur, anggota Jemaat Gereja Protestan Maluku kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas. Kedua calon mempelai telah menjalani konseling dan pergembalaan. Majelis Jemaat mohon dukungan dan doa jemaat untuk pelaksanaan pembangunan pastori jemaat Gereja Protestan Maluku kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, sehingga dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat menghimbau dan mengajak jemaat untuk tetap memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah dan tidak membuang sampah sembarangan, seperti pada saluran air yang dapat berakibat banjir pada permukiman kita. Himbauan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari sampah yang tidak terkelola, pencemaran lingkungan, dan penyebaran penyakit. Demi menjaga kenyamanan dan menghormati sesama jemaat yang mengikuti ibadah di saat ini, kami mohon kepada jemaat untuk tetap menjaga kebersihan ruangan, menonaktifkan nada dering handphone, dan bila tidak ada keperluan mendesak, jemaat diminta untuk tidak keluar masuk ruangan selama ibadah berlangsung. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.
Warta Jemaat GPM Kategorial TNI AD Peniel Bentas, Minggu 10 Mei 2026. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak dalam ibadah di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas bertambah setahun usia kelahiran, usia pernikahan dan hari bahagia lainnya, serta jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah di saat ini kepada jemaat akan disampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan firman. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta THA Tetelepta dengan menggunakan tata ibadah baptisan kudus. Dan ibadah jam 6 sore di Gereja Peniel akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Imel Huwai dengan menggunakan tata ibadah minggu pertama. Kedua, pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Ketiga, Majelis Jemaat menyampaikan bahwa dalam ibadah saat ini akan dilaksanakan baptisan kudus bagi satu orang anak, yakni Miracle Gwenela Sihaya. Majelis Jemaat menyampaikan bahwa dalam ibadah Minggu 17 Mei 2026 akan dilaksanakan baptisan kudus bagi satu orang anak, yakni Levi Devani Kailem. 5. Majelis Jemaat menyampaikan bahwa pelaksanaan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga akan dilaksanakan pada hari Kamis 14 Mei 2026 berlangsung satu kali di gedung Gereja Peniel pukul 09.00 WIB. Mohon kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat dalam ibadah dimaksud. 6. Majelis Jemaat menyampaikan jadwal pelayanan Minggu 17 Mei 2026. Jam 7 pagi di Gereja Kasih Karunia, majelis bertugas dari sektor Teratai, pengisi pujian Jong Peniel. Jam 9 pagi di Gereja Peniel, majelis bertugas sektor Anggrek, pengisi pujian vokal grup Agung. Jam 6 sore di Gereja Peniel, majelis bertugas sektor Bakung, pengisi pujian Sambel SMTPI dan paduan suara sektor Anggrek. Ketujuh, penerimaan persepuluhan pada ibadah Minggu 3 Mei 2026 sebesar Rp8.736.000. Kedelapan, panitia pembangunan pastori jemaat telah menerima sumbangan sukacita dari satu anak di sektor Kenanga uang sebesar Rp12 juta. 2. Keluarga Bapak Rentu Paria uang sebesar Rp1 juta. 3. Unit 1 sektor Dahlia berupa 1 buah jam dinding. Atas pemberian sumbangan untuk menopang pelayanan kami ucapkan terima kasih, doa kami Tuhan Yesus memberkati. 9. Pemberitahuan ketiga kali untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada hari Senin tanggal 11 Mei 2026 bagi calon suami istri Saudara Piki Valdino Engka, anggota Jemaat Amausu, dan Saudari Lovely Lelatobur, anggota Jemaat GPM Kategorial TNI AD Peniel Bentas. Kedua calon mempelai telah menjalani konseling dan pergembalaan. 10. Pelaksanaan bimbingan bagi pengurus yang melayani ibadah, unit dan AMGPM berlangsung pada hari ini pukul 19.00 WIB atau setelah selesai ibadah sore. Bimbingan bagi pengurus yang akan melayani ibadah wadah laki-laki dan perempuan berlangsung pada hari Senin 11 Mei 2026 bertempat di Gedung Gereja Peniel jam 19.00 WIB atau jam 7 malam. Mohon kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari untuk hadir mengambil bimbingan. 11. Pemberitahuan dari Pemerintah Provinsi Maluku SMK Negeri 1 Ambon
Telah dibuka pendaftaran calon murid baru tahun pelajaran 2026-2027 bagi murid SMP MTS sederajat yang telah dinyatakan lulus ujian sekolah tahun pelajaran 2025-2026. Pendaftaran dibuka mulai dari tanggal 11 Mei 2026 sampai dengan 11 Juli 2026. Untuk info lanjut dapat menghubungi pihak sekolah dengan alamat Jalan Pituina, Karangpanjang, Ambon pada jam kerja pukul 09.00 sampai dengan pukul 13.00. Pemberitahuan dari pengurus Persekutuan Anak Negeri Saumahu Amalatu Boi, Rayon 6 Nusa Niwe, bahwa ibadah Persekutuan Keluarga Besar Saumahu Amalatu akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Mei 2026 pukul 14.00 atau jam 2 siang bertempat di rumah Bapak Ongki Nanulaita dengan alamat perumahan PU Gudang Arang. Pemberitahuan dari Persekutuan Warga Nusa Amalatu, Pewarta Ambon, pengurus Rayon Nusa Niwe mengajak seluruh warga Nusa Amalatu yang berasal dari negeri Paperu, Kampung Mahu, dan Waipirit untuk menghadiri ibadah yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 jam 4 sore bertempat di rumah keluarga Pit Latumahina dengan alamat Rumah Dinas Pajak Kudamati Ambon. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 12. Nyanyian persiapan ibadah. Nyanyian rohani nomor 96 bait 1 dan 2. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami sampaikan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Hari damai yang teduh, hari berkat Tuhan. Hari damai yang teduh, hari berkat Tuhanmu, bawalah kesukaan yang kudus, dengan lonceng yang berbunyi, sampai dalam hutan sunyi. Puji Tuhan, nyanyilah, puji Tuhan, nyanyilah, muliakan namanya, muliakan namanya. Burung pun kecil besar nyanyi sambil bergema. Burung pun kecil besar nyanyi sambil bergema. Selamat datang harimu yang kudus, dari langit yang terbuka. Turun damai, turun suka.
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dan anak-anak semua yang Tuhan panggil hadir untuk ada dalam ibadah minggu pagi ini di gedung gereja Pinil Benteng Atas. Salam. Marilah dalam kehangatan cinta dan kasih sayang Tuhan kita lakukan ibadah ini. Penolong kita adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Ialah Allah yang terus-menerus mengasihi dan menyelamatkan manusia dan alam semesta ciptaannya melalui Yesus Kristus Putra Tunggalnya. Ialah Allah yang terus bekerja di tengah-tengah dunia ini melalui kuasa Roh Kudus. Damai sejahteranya menyertai jemaat. Damainya menyertai-Mu juga. Amin. Haleluya. Marilah kita bermazmur memuji Allah kita secara berbalasan. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-Mu. Dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung. Dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan kebesaran-Mu akan kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan akan dimasurkan mereka. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Amin. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia yang murah benar. Berhentilah segala pengharuan, diganti selamat dan berkat besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukur-Mu dinyatakan di dalam hidupku dan buatnya. Kita dan makna baptisan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah ini akan dilayani baptisan kudus terhadap satu orang anak. Baptisan kudus adalah tanda bahwa seseorang mengalami penyucian dosa, dimeteraikan sebagai anggota tubuh Kristus, anak Allah, pewaris kerajaan Allah, dan menerima karunia Roh Kudus. Hal ini sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Alkitab, "Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Matius 28 ayat 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 5. Dengarlah pula apa yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi
Murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Markus 10 ayat 13-16. Dengan demikian, baptisan kudus mengkokohkan iman kita bahwa anak ini memperoleh janji penyelamatan Allah yang dulu pernah diberikan kepada Abraham. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kejadian 17 ayat 17. Dan dinyatakan lagi oleh Rasul Petrus dalam kitab Kisah Para Rasul, bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kisah 2 ayat 39. Pengakuan dosa. Saudara-saudara, pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa betapa besar kemurahan Allah dilimpahkan kepada semua orang berdosa. Karena itu, marilah kita mengingat kembali seluruh dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan secara pribadi di hadapan Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Kristus, sebagai persekutuan orang percaya, marilah secara bersama-sama kita mengaku dosa-dosa kita dengan jujur kepada Allah dan memohon pengampunannya. Ya Allah, di hadapan-Mu terbuka seluruh kehidupan kami. Baharuilah hidup kami, agar kami mampu hidup menurut kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah Bapak Ibu Saudara-saudaraku pemberitaan anugerah pengampunan dosa. Firman Allah seperti dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma 6 ayat 3, 4, 5, dan 8. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Allah, demikian jugalah kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita pun akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia.
Saudara-saudara jemaat, sadarilah bahwa setiap orang yang telah dibaptis adalah orang-orang yang telah diampuni, disucikan, dan dibaharui oleh Kristus. Itulah makna pembaptisan yang harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan tiap-tiap hari melalui tuntunan Roh Kudus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang penah, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Roma 6 ayat 12-13. Jemaat, kita akan ada dalam pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Allah. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat pertama sampai pada ayatnya yang ke-9. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Haleluya. Haleluya, haleluya,
saudara-saudaraku dan anak-anak mengawali renungan dan khotbah kita di pagi ini, beta selaku pribadi dan keluarga minta dangke banyak dari Bapak Ibu, saudara-saudara yang penuh dengan perhatian dan kepedulian untuk ucapkan selamat ulang tahun yang ke-75 hari kemarin per beta. Juga untuk Bapak Anies Reata, Ketua KMJ di tanggal 5 dan Ibu Imel Uwai di tanggal 3 hamba Tuhan di Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Pinil Bentas. Di bulan ini diperkenankan Tuhan bertambah setahun usia. Dan kalau Tuhan sayang, tanggal 20 Juni beta 50 tahun jadi pendeta. Beta ditabiskan di gereja Betania tanggal 20 Juni 76. Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih yang dikasihi dan diberkati. Katong hidup sampai oras ini bukan karena katong kuat, bukan karena katong jago, bukan pula karena katong pintar, tapi karena Tuhan pun kasih sayang yang sangat luar biasa. Beta merasakan secara jujur luar biasa 3 kali diancam kematian di sini, ya. Tapi Tuhan masih panjangkan umur beta sampai hari kemarin bertambah setahun usia pada usia yang ke-75. Pada usia 70 tahun beta bilang Tuhan sampai juga, tapi ternyata anto tambah 5 tahun lagi. Beta sanggup bicara lagi, anto mau tambah berapa tahun ke depan terserah anto. Tapi beta pribadi siap untuk mati. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, patutlah kita renungkan ulang perjalanan kehidupan tiap-tiap diri pribadi, keluarga, dan rumah tangga kita. Lalu kita bilang, Tuhan, Engkau hebat, Engkau luar biasa, Engkau penuh kuasa dan kasih. Yang karenanya katong semua bisa ada hari ini di sini seperti ini. Dan karena itu pula lah katong datang di rumah Tuhan untuk bersyukur lewat ibadah ini. Sungguh naib orang percaya yang mengaku bahwa hidupnya karena kasih dan kemurahan Tuhan, tapi tidak pernah mau bersyukur pada Tuhan. Menginjam pintu gereja juga susah. Lebih memilih ke tempat-tempat yang lain daripada datang di rumah Tuhan untuk berkebaktian atau beribadah. Jadi kita sesungguhnya adalah orang beruntung, ya, yang diperkenankan Tuhan untuk ada dalam persekutuan yang beribadah seperti ini di sini. Sebab ibadah itu besar manfaatnya. Ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji bagi kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Jadi kalau pemalas masuk ibadah, dia bermimpi mati masuk surga, masuk neraka. Ya. Sebab ibadah ini mengandung janji. Karena itu ketika lonceng gereja berbunyi, jangan keraskan hatimu. Bangunkanlah yang lagi tidur, entah itu istri, entah itu suami, entah itu anak, entah itu anak mantu, cucu, bangunkanlah mereka. Untuk sama-sama katong datang di rumah Tuhan beribadah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita ada di bulan ini, dan bulan ini Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku mengangkat tema Gereja Rumah Tangga dan Pendidikan Karakter. Itu berarti bahwa gereja dalam arti yang utama sesungguhnya adalah rumah tangga. Sebab kita bicara tentang kehidupan iman ini, yang pertama bukan gereja, diri pribadi, keluarga, dan rumah tangga kita. Lalu kemudian dari rumah tangga itu terbentuklah persekutuan yang namanya gereja. Oleh karena itu gereja yang bersumber dari rumah tangga, dari pribadi-pribadi dalam rumah tangga itu hendaknya juga harus dan mampu untuk mengalami pendidikan karakter. Apa artinya percaya? Apa artinya beriman?
Apa artinya menjadi Kristen termasuk yang akan dibaptis hari ini? Kalau memiliki karakter yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Memiliki karakter yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bacaan yang diangkat dari Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9 hari ini sungguh luar biasa. Menjadi landasan pijak pembentukan karakter kehidupan umat ciptaan Tuhan. Yang patut memahami dan menyadari bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan. Dan kita hidup karena Tuhan, karena kasih Tuhan, karena Tuhan baik. Karena Tuhan yang baik itu dengan setia menjaga, memelihara kita dari semua yang mengancam keselamatan kita, termasuk sakit penyakit dan bencana apapun juga, termasuk bencana yang sekarang juga harus diwaspadai, yaitu demam berdarah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa artinya menjadi orang Kristen? Jika kita memiliki karakter seorang pembunuh, seorang penjahat, seorang pemerkosa, seorang yang mulu parlente, ya. Dan karena itu, maka sangat penting dan berarti bina karakter untuk menjadikan seorang Kristen, seorang anggota gereja, seorang rumah tangga Kristen memiliki karakter yang benar, yang baik, dan karakter yang benar dan baik bagimu dan bagiku adalah karakter Yesus Kristus. Karakter yang penuh cinta dan kasih sayang, karakter yang penuh kepedulian, karakter yang berpihak pada kebenaran, keadilan, bukan dusta. Karakter yang peduli terhadap orang-orang miskin, orang-orang hina, orang-orang tertindas, orang-orang terbelenggu, orang-orang yang mungkin bagi dunia ini disisihkan. Karakter Yesus adalah peduli. Peduli untuk mereka yang dipikirkan itu. Peduli oleh mereka untuk mereka yang miskin itu. Oleh janda, duda, yatim piatu. Ya. Betapa besar kepedulian Yesus untuk mereka. Adakah karakter seperti itu di kehidupan jemaat Tuhan, Gereja Protestan Maluku umumnya, dan jemaat GPM kategorial TNI Angkatan Darat Pinil Benteng Atas? Jika karakter itu ada padamu dan ada padaku, damai, sejahtera, dan bahagia pasti menjadi milikmu dan milikku. Seng ada suami dan istri bakalai lebih dari parang di Timur Tengah. Piring-piring pica semua. Nah, baku maki sentau dengan hitung segala macam. Ya, binatang-binatang di kebun binatang juga habis namanya. Nah, ini kehidupan manusia yang nyata seperti itu. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam rangka membina karakter, ya, atau mendidik manusia yang berkarakter, tidak hanya menginginkan orang-orang yang pintar dan cerdas, tapi orang-orang yang pintar dan cerdas bermartabat, bermoral, berakhlak. Ya. Itu yang diharapkan, sehingga orang memuji kita dan memuliakan Tuhan, karena ada sosok warga jemaat, pelayan jemaat, ya, pengurus unit, pengurus sektor, wadah-wadah pelayanan yang mampu menyatakan karakter seorang hamba, seorang pelayan, karakter Yesus yang besar kepeduliannya kepada semua orang dengan tidak membedakan orang karena pangkatnya, karena jabatannya, karena hartanya, karena gelarnya, karena asalnya dari Tenggara, dari Saparua, dari Seram, dari Jawa, dari mana-mana. Kita semua satu di dalam Tuhan dan dipersatukan di dalam Tuhan menjadi satu dalam sebuah keesaan yang tidak akan dapat terpisahkan oleh apa dan siapapun juga. Kemudian kita ada dalam tema mingguan
gereja rumah tangga yang mendengarkan, memahami, dan melakukan kehendak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dengar Bapak ya, gereja rumah tangga yang mendengarkan, memahami, dan melakukan kehendak Allah. Ingat dan sadari benar bahwa rumah tangga adalah tempat pertama dan terutama untuk kita belajar. Untuk anak-anak kita belajar dan mengenal Tuhan dan bagaimana hidup yang benar sesuai dengan yang Tuhan mau atau yang Tuhan kehendaki. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7, bahkan Amsal 22 ayat 6 menegaskan bahwa hendaknya kita membina mereka, mendidik mereka berulang-ulang. Bahkan pada waktu kita tidur, pada waktu kita bangun, pada waktu kita di rumah atau di mana saja kita tetap menjadi pendidik utama bagi anak-anak cucu kita. Dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak menyimpang dari jalan iblis. Efesus 6 ayat 4 mengatakan, hai bapak-bapak, didiklah anak-anakmu dalam ajaran dan nasihat Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 5 mengatakan bahwa Timotius pemuda yang bertumbuh dari didikan neneknya dan mamanya, Eunike dan Lois, dan itu menjadi kebanggaan Paulus, dan Paulus menghadirkan citra pemuda yang bernama Paulus dalam seluruh aktivitas pembinaan generasi muda. Semoga kita pun mau belajar, memahami dan menyadari itu. Dan karena ini tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk peduli terhadap anak-anak muda kita sekarang ini. Dan dalam rangka pembentukan karakter kita dululah yang harus menyatakan bagaimana karakter yang sesungguhnya orang percaya itu, warga gereja itu, umat Tuhan itu, supaya dicontohi oleh anak-anak kita. Biar kita juga menjadi berhasil seperti Nenek Lois dan Mama Eunike dalam membina pemuda yang bernama Timotius. Ya. Semoga pemuda-pemuda AM GPM cabang Pinel Bentas, ranting masing-masing di 7 ranting, ya, menjadi Timotius ya, yang karenanya orang bilang itu boleh, luar biasa. Dan jika demikian, yang juga senang Tuhan, baru ketemu. Ya. Ketemu senang kalau ketemu anak-anak muda seperti itu, dengar-dengaran, sopan, ya. Bukan pemabuk, bukan penjudi, bukan pemerkosa, bukan kejahatan di jalan-jalan, tapi mereka menjadi anak-anak yang setia, taat dan dengar-dengaran, yang selalu mau membantu mamanya, bapaknya, kakaknya, adiknya, neneknya dan segala macam, bukan sepastiu dan tidak peduli. Termasuk tidak peduli dan pastiu untuk lingkungan kehidupan ini bersih-bersih. Sebab bersih-bersih itu pada akhirnya kembali perkataan keselamatan diri lagi. Ya. Kalau katakan bersih-bersih berarti nyamuk nanti gigi. Katakan habis semua kan ada demam berdarah. Kalau semua kan ada demam berdarah, sih kata menjadi apa lagi? Nah, karena itu kata perlu bersih-bersih. Ya, menjadi hal yang sangat penting. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang tertulis di dalam Ulangan pasal 6 sampai 17 mau mengatakan kepada aku Tuhan, ya, aku Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya, ya. Aku Tuhan yang telah menjaga, memelihara dan melindungi kamu selama kamu ada di Mesir dalam pembuangan. Akulah Tuhan yang telah menyertai kamu keluar dari Mesir sampai tiba di tanah Kanaan. Aku mau supaya kamu tetap ada
dalam ketaatan dan kesetiaan, mendengar dan melakukan apa yang aku perintahkan. Dan karena itu cerita ulang-ulang, bilang ulang-ulang, bahkan tulis di ambang pintu, tulis di jendela, ya. Bahkan kalau bisa ada sebagai tanda di tangan dan tanda di dahi bahwa kita ini adalah anak-anak. Bicara itu untuk mengingatkan kita bahwa jangan sampai kita lupa bahwa ada hukum Tuhan yang bilang jangan. Ya. Dan hukum itu mengingatkan kita supaya kita menjadi anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Dan karena anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, maka berkat tidak akan pernah berkesudahan. Di kehidupan nyata kita dari waktu ke waktu, baca kitab bacaan tadi Ulangan 6 ayat 1-9, sungguh luar biasa. Kita diminta untuk tidak jemu-jemunya membaca Alkitab. Seringkali Bapak Ketua KMJ ini tegur ketemu pendeta dan majelis jemaat lain kalau datang dalam evaluasi sembawa Alkitab. Lebih banyak ingin hadir di gereja hanya bawa HP. Pendeta khotbah dia buka HP di sana. Nah, itu kurang bagus. Tuhan juga suka melihat yang seperti itu. Tuhan senang melihat kalau duduk seperti ini, semua mata tertuju ke sini, semua telinga mau mendengar suara dari atas mimbar ini. Sebab suara ini bukan suara beta, ini suara Tuhan Allah lewat beta untuk Bapak Ibu, saudara-saudara, dan juga untuk beta sendiri sebagai pendeta yang memperdengarkan firman. Jangan sampai pada waktunya terjadi begini, ya, seperti yang Alkitab bilang, dengar saja apa yang dia bilang. Ikuti itu, tapi jangan ikuti perilaku hidupnya, sikap dan tindakannya. Wajib mendengar firman Tuhan karena yang kita sampaikan di atas mimbar ini firman Tuhan. Tapi kata orang sebagai pemberita firman ini juga perlu diuji. Apa sungguh-sungguh kita hidup sesuai dengan firman itu? Kalau hidup sesuai dengan firman itu, jangan dengar. Itu Alkitab bilang. Oleh karena itu kata semua pendeta, penatua, diaken, pengurus wadah-wadah pelayanan perlu untuk dandani hidup ini supaya berkenan pada Tuhan. Dan beta sering bilang di atas mimbar ini, alangkah bahagianya dan sukacitanya umat Tuhan ketika melihat sosok pendeta itu hadir, sosok penatua itu hadir, sosok diaken itu hadir, sosok pengasuh itu hadir. Sampai dong bilang bagi setan terkutuk apa nilai? Nah, itu tergantung sikap dan perilaku kita, dan sikap dan perilaku hidup itu juga adalah wujud daripada karakter apa yang kita miliki. Kalau karakter Yesus adalah karakter yang peduli terhadap semua orang dengan tidak membedakan orang, karena yang kita bilang tadi pangkat, jabatan, kedudukan, harta dan kekayaan dan segala cantik dan cantik, rambut lurus dan apa itu keriting yang ada. Karena yang dilihat adalah hati. Semoga hatimu dan hatiku hari ini adalah hati yang tertuju kepada Yesus, Tuhan yang telah memanggil kita dan yang akan memanggil dan telah memanggil orang tua dan saksi untuk menghadirkan anak yang akan dibaptis hari ini. Ingat Bapak Ibu, tanggung jawabmu sebagai orang tua. Ya. Tapi saksi pun bukan tidak bertanggung jawab. Dari pengalaman beta sudah 50 tahun jadi pendeta ini, ya, tidak sedikit Bapak saksi, Bapak Ani dan Mama Ani berhasil menjinakkan anak baptisnya daripada Bapak dan Mama yang mengandung dan yang melahirkan. Ya. Karena karakter daripada Bapak Ani dan Mama Ani begitu menyentuh hati dari anak Sarani. Sehingga dong lebih senang ikut dong Bapak Ani dan Mama Ani daripada Bapak dan Mama Barana sendiri. Ya, Bapak Anis kemarin itu dalam khotbah di atas mimbar ini bilang kata ketika jangan sampai orang bilang persis pai demai. Nah, ini karakter yang kita tampilkan untuk dipertontonkan dan dilihat oleh
yang melihat, terkhusus dimulai dari dalam keluarga, sehingga pendidikan rumah tangga itu menjadi, gereja rumah tangga itu menjadi sangat penting. Mari kita benahi ketemu hidup supaya hidup ini menjadi berkat bagi ketemu anak-anak masa depan, menjadi berkat bagi semua orang, sehingga orang tidak menjadi gelisah dan resah ketika hidup berdampingan dengan ketemu. Ketika ketemu ada di mana saja, orang senang. Ya, itu yang paling penting, dan itulah wujud karakter asli Yesus. Walaupun mungkin tidak dapat dihindari. Ketika ketemu coba hidup seperti yang Tuhan kehendaki, ada juga yang saya suka. Karena ada orang juga yang suka mau ditegur kalau dia salah. Dan karena itu, Yesus pun seperti itu adanya. Tetapi ia adalah Yesus yang tidak pernah berubah apapun keadaannya. Ia tetap Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ia adalah Yesus yang mencintai kebenaran itu dan mempertahankan kebenaran itu dan membela kebenaran itu. Tidak ada tipu di dalamnya. Marilah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9 mengingatkan kita bosan-bosan untuk bicara. Ya. Tapi kita mau bilang bahwa kita harus bosan-bosan untuk cerita perkataan anak-anak ya, tentang Tuhan Yesus dan menyampaikan firman Allah. Tapi harus juga sebaliknya, kita harus bosan ya, untuk jamba maki, jamba sumpah, jamba kata, ya, jangan berkata yang tidak jujur dan tidak benar. Sebab kalau ketika kita sebagai bapak dan mama melakukan itu, maka anak pun susah untuk diero mau hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Kitalah guru pertama dan utama di dalam kehidupan keluarga jemaat. Dan karena itu betapa pentingnya pembinaan karakter dalam rumah tangga untuk membina karakter warga jemaat atau warga gereja, gereja Protestan Maluku, jemaat GPM kategori TNI Angkatan Darat, Pinil, Benteng. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Ada satu karakter dari sebuah cerita seperti ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika dalam suatu kegiatan di sebuah sekolah, ya, Bapak Guru minta supaya anak-anak itu bisa menampilkan cerita yang sederhana dalam sebuah tulisan tentang rumah yang paling aman di dunia. Ada banyak anak yang menggambar rumah besar, pagar tinggi, bahkan ada yang menggambar rumah dengan penjaga di depan. Akan tetapi, ada seorang anak hanya menggambar rumah kecil, sederhana, satu gambar tambahan, keluarganya sedang duduk bersama, berpegangan tangan, dan ada Alkitab terbuka di meja. Guru itu bertanya, "Kenapa kamu menggambar seperti ini?" Anak itu menjawab pelan, "Karena kami sekeluarga selalu merasa aman ketika papa dan mama selalu mengajak kami berdoa. Dan kalau ada masalah, kami tidak akan saling menyalahkan, tetapi bicara baik-baik. Kadang-kadang papa jadi contoh pertama, minta maaf kalau bicara salah." Dan anak itu bilang pada gurunya, "Saya merasa bahwa Tuhan ada di rumah kami dan memberi kami rasa aman." Beberapa bulan kemudian guru itu mengetahui bahwa keluarga anak itu sebenarnya hidup sederhana, bahkan mungkin dikategorikan miskin, dan sering menghadapi kesulitan. Mereka tidak punya banyak harta, tetapi mereka punya satu hal yang tidak semua keluarga milikinya, yaitu firman Tuhan yang hidup di dalam rumah mereka. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, berdasarkan tema bulanan kita hari ini, kita semua dengan sadar menjadikan rumah kita tempat di mana firman Tuhan didengar, dipahami, dan dilakukan, sehingga ada berkat, ada sukacita,
dan ada damai sejahtera. Terlebih anak cucu kita merasa aman dan nyaman ada di rumah itu. Ingat baik-baik, jangan karena ketumpung sikap perilaku hidup yang semberkenan don tinggalkan rumah, sebab rumah bukan tempat yang indah bagi mereka. Itulah pentingnya maka gereja rumah tangga menjadi poros utama. Sebab semula kan saya bicara tidak pernah bicara tentang gereja, tapi mulai bicara tentang keturunan, ya, rumah tangga. Ya, baru kemudian mengorganisasi dalam sebuah lembaga yang disebut gereja. Jadi gereja rumah tangga itu belajar dari rumah tangga. Dan karena itu marilah Bapak Ibu sebagai orang tua, sebagai kakak-kakak, sebagai pembina-pembina, pendidik-pendidik, kita semua menjadi contoh teladan yang baik bagi anak cucu keturunan kita. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Para orang tua dan saksi beta persilakan berdiri. Saudara-saudara, orang tua dan saksi, adalah kewajiban setiap orang tua yang membawa anaknya untuk dibaptis. Mengaku iman yang di dalamnya saudara pernah dibaptis dan berjanji untuk mendewasakan anak ini pada jalan Kristus. Karena itu pertama-tama saya tanyakan kepada orang tua dan saksi, apakah saudara-saudari percaya kepada Allah yang Esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Di hadapan Allah dan jemaatnya, hendaklah saudara-saudari menyatakan janji saudara-saudari dengan hati yang tulus. Apakah saudara-saudari bersedia menjadikan rumah tangga saudara-saudari sebagai suatu lingkungan Kristiani di mana kebaktian dan pengajaran iman Kristen dilaksanakan, sehingga memungkinkan anak yang akan dibaptis ini bertumbuh dalam pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja, dan setia memberitakan kebaikan Allah Tuhan kita dalam kata dan perbuatan? Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, beta undang semua berdiri. Apakah Bapak Ibu, saudara-saudara juga setia kepada panggilan selaku jemaat Kristus,
sehingga anak yang akan dibaptis ini dan semua anak yang ada di tengah-tengah persekutuan kita dapat bertumbuh dalam cinta, kasih, dan pengetahuan serta ketaatan kepada Allah Tuhan kita. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli di hadapan Allah dan manusia bersama-sama dengan segala orang percaya di seluruh tempat dari sepanjang sejarah. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kecuali orang tua dan saksi, tetap berdiri. Mari kita berdoa. Marilah kita mendoakan anak yang akan kita baptis ini, supaya ia memperoleh kepenuhan kasih karunia Allah. Tuhan menyertai jemaat. Terpujilah Allah yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan segala sesuatu, memeliharanya, dan menganugerahkan air ini kepada kami. Terpujilah Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia dari dunia ini dan dari kuasa dosa. Terpujilah Roh Kudus yang telah berkarya di dalam gereja dan di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah, berkenanlah berkati akta baptisan kudus sebagai tanda dan meterai bahwa anak ini diterima dalam perjanjian kekal dengan Kristus melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya, dan oleh kuasa Roh Kudus dilahirkan kembali dalam hidup baru yang berkenan kepadamu. Amin. Jemaat mempersiapkan nyanyian rohani 87 dan nyanyikan baitnya yang pertama, sementara kami sebagai pelayan akan mengambil tempat. Ku
Jemaat beroleh kesuciannya di namamu ya Bapa yang di surga, dan alamnya pun Kau kuduskan juga. Beri Kristus hidup dalam batinnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan mendengar pujian dari anak kekasih El Haumasi. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua
seperti pelangi sehabis hujan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini, Bapa. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu. Wow, Engkau rancangkan yang terbaik di hidupku. Sungguh indahnya kasih-Mu. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Terima kasih banyak El, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya Bapak Ibu kita ada dalam persembahan syukur. Dengarkanlah anjuran ini. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kasihilah Kristus dan topanglah tugas-tugas kesaksian dan pelayanan gerejanya. Nyatakanlah hal itu dalam pemberian syukurmu hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudari. Hujan yang deras, berilah titik
Yesus
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini terkumpul pemberian syukur kami sebagai jawaban kami terhadap kemurahan-Mu yang besar. Terimalah dan sucikanlah persembahan syukur ini sebagai tanda keikutsertaan kami dalam pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Selanjutnya, Beta mempersilakan Ibu Pendeta Maya Siahaya untuk memperdengarkan kidung pujian. Pejam mataku, bisikan hatiku dalam doaku, hanya nama-Mu Tuhan yang selalu terucapkan agar jiwaku bersama-Mu Tuhan di setiap langkahku. Pegang tanganku, raihlah diriku agar ku selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Biarlah hari ini takkan berubah, damai
tersesat, sebab Kau bersamaku Tuhan. Agar kami tak jauh melangkah ke jalan yang gelap dan takkan tersesat, sebab Kau bersamaku Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Terima kasih Ibu Pendeta Maya Sihaya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara-saudara semua, katong akan sembahyang, dan sembahyang ini diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Dalam ibadah hari ini, saat ini di gedung gereja Pinil Jemaat GPM kategori LTNI Angkatan Darat Pinil Bentas. Kami bersyukur atas kasih sayang dan penyertaan Tuhan untuk kami, baik selaku diri pribadi maupun selaku keluarga, juga selaku jemaat Tuhan. Kami bersyukur bersama-sama dengan semua orang yang bersyukur, termasuk hamba-Mu, atas bertambahnya setahun usia kelahiran pada usia yang ke-75. Sungguh besar kasih sayang-Mu ya Tuhan, yang hamba rasakan. Kasih sayang-Mu itu kiranya juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan jemaat-Mu. Mampukan dan layakkan kami untuk hidup menjadi alat dalam tangan Tuhan. Menghadirkan karakter seorang gembala dan pelayan, karakter seorang tua, seorang lansia, seorang bapa, seorang suami, seorang istri, seorang anak, seorang saudara, di kehidupan bersama selaku jemaat umat Tuhan, di mana gereja, keluarga, dan pembinaan karakter sebagai tema bulan ini. Dan dalam kaitan dengan tema mingguan untuk kehidupan bersama yang mampu menghadirkan sebuah pola kehidupan yang menghadirkan karakter Kristus di kehidupan ini. Kristus yang penuh kasih, yang penuh perhatian dan kepedulian bagi orang-orang kecil rendah. Kristus yang berjuang membela kebenaran dan kejujuran. Bahkan Kristus yang rela berkorban untuk keselamatan kami dan dunia ini. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami bersyukur bersama-sama dengan semua orang yang bersyukur karena setahun bertambah usia kelahiran, karena berkat-berkat Tuhan lainnya yang mereka boleh alami dan nikmati, serta yang dengan pertolongan Tuhan boleh sembuh lepas dari perawatan di rumah sakit ataupun di rumah, dan kini ada di dalam pemulihan. Terimalah syukur-syukur umat-Mu sebagai korban syukur yang berbau harum dan berkenan kepadamu, yang atasnya berkat-Mu akan terus mengalir dalam kehidupan
semua kami yang tahu bersyukur kepadamu. Kami bersyukur dengan para janda, duda, yatim dan piatu, orang tua lanjut usia dan penyandang disabilitas. Walaupun dalam kondisi yang fisik yang lemah, tapi Tuhan tetap mengasihi kami, memberi kekuatan dan jaminkan kesehatan untuk tetap terpelihara hidup. Kami bersyukur dengan anak Ian Latuni yang telah selesai pendidikan tentara dan sudah dilantik sebagai anggota TNI. Semoga dalam tugas penugasannya di masa depan, ia tetap adalah anak Tuhan yang setia menjadi prajurit yang mampu mengagungkan dan memuliakan Tuhan, menjadi kehormatan bagi orang tua dan keluarga dan gereja Tuhan. Menyertai dia dan teman-temannya, prajurit TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, maupun kepolisian. Bahkan anak-anak kami dalam bidang-bidang pengabdian lainnya, dimanapun mereka bekerja dan mengabdi, mampukanlah mereka Bapa menjadi saksi kebenaran, keadilan, kasih untuk semua dengan tidak membeda-bedakan orang karena pangkat, jabatan, kedudukan, harta, kekayaan, gelar, dan titel atau rupa dan ketampanan. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak kekasih Aleko Putri Dahat yang saat ini ada dalam perawatan di rumah sakit Lemena. Kami bersyukur bahwa ia telah menjalani operasi bagian mulut dan sudah selesai. Semoga dengan demikian ia mengalami pemulihan, penyembuhan dan tetap sehat di kehidupan selanjutnya. Kami bersyukur dengan semua orang, dengan syukur-syukur mereka sesuai apa yang mereka alami dan mereka rasakan. Dan karena itu mereka bersyukur kepadamu. Kami berdoa menyerahkan panitia pembangunan pastori jemaat, Bapak Yob Sihir dan teman-teman, para tukang dan para pekerja dan seluruh umat Tuhan di jemaat ini. Berikanlah rasa bahagia dan sukacita. Terpanggil dan terpilih sebagai orang-orang yang dipekerjakan Tuhan untuk pembangunan pastori jemaat. Yang sementara ini dalam tahap penyelesaiannya. Dan untuk itu pula ya Tuhan, karena pastori ini berdampingan dengan gedung gereja Kasih Karunia, alangkah bahagia dan sukacitanya ketika pengresiman nanti kami telah berupaya untuk membenahi hal-hal yang harus dibenahi sehingga wajah gedung gereja Kasih Karunia dan pastori jemaat menjadi wajah yang membahagiakan kami. Orang bersukacita melihatnya, gedung gereja dan pastori yang berdampingan menjadi rumah Tuhan yang membawa damai, bahagia dan sejahtera. Patahkan segala kuasa dan kuat kuasa dan roh-roh jahat yang di angkasa dan akal jahat manusia yang di mana saja ada untuk menghancurkan, membinasakan, dan untuk menggagalkan. Di sepanjang sejarah manusia hal-hal seperti itu ada. Dan kami tolak semua di dalam nama Yesus dan memohon
Semoga dengan pertolongan Tuhan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pastori jemaat akan diselesaikan dan ditabiskan atau diresmikan, juga perbaikan-perbaikan pada gedung gereja Kasih Karunia. Terselesaikan semuanya bagi hormat puji mulia Tuhan. Di kesempatan ini kami bersyukur untuk semua orang yang digerakkan hatinya, termasuk anak-anak dalam jemaat ini di tanah-tanah rantau, dalam pendidikan dan pekerjaan mereka, yang juga punya kepedulian untuk memberikan bantuan, dukungan bagi pembangunan dalam jemaat ini, pembangunan pastori, perbaikan gedung gereja, dan juga kesiapan persidangan lewat panitia persidangan yang ke-39 yang dipercayakan pada sektor teratai sebagai panitia pelaksana. Tuhan tolong kami semua. Semoga semua dengan sukacita melakukan panggilan tugas tanggung jawab ini. Diberkatilah semua mereka, seorang anak dari sektor Kenanga, Bapak Rento Paraya, unit 1 sektor Darlia, dan sumbangan-sumbangan lainnya dari berbagai pihak yang telah Tuhan gerakan hati mereka untuk menyumbang pembangunan. Dan yang sekarang ini juga kami ada dalam bersama-sama panitia persidangan jemaat yang ke-39. Diberi kekuatan, dijaminkan kesehatan, dan ada semangat dan sukacita untuk mempersiapkan persidangan jemaat GPM kategorial TNI Angkatan Darat Pinil Pentas yang ke-39 di tahun 2027. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kondisi dunia ini saat ini ke dalam tangan Tuhan. Peperangan yang terjadi di Timur Tengah, bahkan juga tidak terkecuali di berbagai tempat dan di bagian lain kehidupan ini. Bahkan juga pertengkaran-pertengkaran dalam kehidupan antar suami istri, orang tua, anak, adik kakak, saudara yang satu dengan saudara yang lain, bahkan di berbagai lapangan pekerjaan di masyarakat. Tuhan, Roh kasih yang mendamaikan, menggetarkan hati. Datangkanlah ketakutan bagi semua orang pelaku kejahatan bahwa saat kedatangan telah dekat dan semua orang harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Dan karena itu biarlah orang-orang dituntun oleh tuntunan Roh Kudus untuk bertobat, mendandani hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Dan ketika hidup seperti yang Tuhan kehendaki, kami percaya damai, bahagia, sejahtera akan dialami. Kami menyerahkan pemerintah bangsa dan negara, presiden, wakil presiden, para menteri negara, wakil-wakil rakyat di DPR, DPD, MPR, di pusat dan di daerah, termasuk di Maluku, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, para raja-raja, lurah, kepala desa, ya, RT, RW, semuanya, bahkan setiap pimpinan di setiap kantor, termasuk kepala keluarga di setiap keluarga dan rumah tangga. Mampukanlah kami menjadi bapa yang baik, ibu yang baik, pemimpin yang baik, tapi juga anak-anak yang takut akan Tuhan, hormat dan dengar-dengaran kepada orang tua. Dan kami juga menjadi orang tua yang mampu mewariskan karakter teladan seorang bapa, seorang mama, karakter teladan seorang kakak bagi adik-adik, seorang guru bagi anak didik, dan seorang pelayan bagi umat yang dilayani. Di kesempatan ini Tuhan Bapa di surga, perkenankanlah kami berdoa untuk melepaskan satu anggota keketaan dari sektor Mawar Saron atas nama saudara Evan Aaron Laukun, yang oleh kasih sayang Tuhan dan perkenanan Tuhan
telah memperoleh lapangan pekerjaan di bagian BGN, Gizi Nasional di Cirebon. Tuhan, berkatilah anak ini. Yakinkanlah dia bahwa jerih-relanya selama menjadi kolektaan akan menjadi kekuatan dan berkat untuk kelangsungan kehidupannya di Cirebon ataupun di mana saja. Dan anak ini akan diganti oleh anak kekasih Depantrio Aurel Leasa. Kiranya Depantrio menyambut tanggung jawab ini dengan sukacita dan melakukannya dengan setia dan taat, yakin di dalam Kristus. Jadilah mereka semua yang bekerja, termasuk kami hamba dan pelayan Tuhan, tidak akan pernah menjadi sia-sia. Kami juga bersyukur dengan keluarga Pista Sampai. Tuhan, Engkau mengenal Pista dan suaminya dan anaknya dan keluarga ini. Terimalah syukur mereka yang mereka persembahkan kepadamu untuk seluruh karya dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur saat ini dengan orang tua dan saksi yang telah membawa anak kekasih Miracle Gwenela Siahaya untuk menerima air baptisan kudus. Ia telah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan kiranya ia menjadi ahli waris kerajaan surga. Bapa, Mama, dan para saksi menjadi contoh teladan dalam mempersiapkan dia, memberi dia, membina dia, menuntun dia dengan karakter Kristus yang penuh cinta dan kasih sayang. Dan kami semua selaku jemaatmu pun sadar untuk menampilkan karakter Kristus di kehidupan kami semua dalam tugas tanggung jawab dalam pelayanan, baik pelayanan gereja maupun pelayanan di masyarakat, entah sebagai guru, entah sebagai tentara, sebagai polisi, sebagai pegawai negeri sipil, sebagai supir oto, sebagai tukang ojek, pengendara beca, vaksin, dan semuanya. Mampukanlah kami memainkan peran-peran itu dengan memiliki karakter Yesus, seorang hamba yang taat, yang setia, yang penuh kasih karunia, dengan tidak membeda-bedakan orang karena pangkat jabatan pekerjaannya. Terpuji-puji nama Tuhan kami, Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk penyelenggaraan kebaktian Minggu tanggal 10 Mei 2026 hari ini yang di dalamnya ada baptisan kudus. Kami segera akan mengakhiri ini ya Tuhan dengan mendengarkan dan menyampaikan doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beta undang semua berdiri. Sambil berdiri kita menyanyi dan nyanyian rohani 173 keluar dari kau.
keluar ajarlah seluruh dunia, hamburkan Injilku di sawah ladangnya, mau terang maupun gelap, di rumah dan kerjamu, baik ingatlah tetap, ku menyertai kamu. Saudara-saudara, baptisan kudus telah mengingatkan kita bahwa kita telah menerima kasih karunia Tuhan yang telah memilih kita dan anak-anak kita untuk diselamatkan dan menjadikan kita umatnya supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tengah-tengah dunia ini. Untuk tugas itu, arahkan hati, pikiran, dan segenap kehidupan saudara-saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudari. Tuhan menyinari saudara-saudari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudari kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepada saudara-saudari dan memberi saudara-saudari damai sejahtera. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tenangkan hati, pikiran. Sebelum kita tinggalkan rumah Tuhan ini, kita bersyukur karena Tuhan telah menghadirkan kita dalam ibadah atau kebaktian ini. Dan kebaktian ini pasti membawa berkat untuk ketumpung kehidupan kini dan ke masa depan. Saat teduh dimulai. Selesai. Oke, terima kasih banyak. Tapi beta minta yang hormat. Nanti beta di sana dulu, baru keluar. Terimalah salam kita. Salam. Laskar Kristen maju, masuklah perang, iring palang Yesus, nanti kau menang. Kristuslah penganjur, jangan menyerah, masuk peperangan, lihat panjinya. Laskar Kristen maju, maju, masuklah perang, iring palang Yesus, nanti kau menang. Kita tak terbagi, badan satulah, berkepala satu, satu sabdanya, satu pengasihan, satulah iman, satu pengharapan mempersatukan. Laskar Kristen maju, maju, masuklah
Bapak Ibu, kita akan ada dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena ibadah jam 9 boleh selesai dengan segala baik. Hamba Tuhan, Bapak Pendeta Tostata Lepta yang boleh ada dan melayani akan ibadah di saat ini. Diberkatilah hamba Tuhan dengan kehidupannya, dengan tugasan tanggung jawab pelayanan bersama juga dengan keluarga, kehidupan anak-anak cucu. Kami semua yang mendukung liturgi di saat ini Tuhan, sekecil apapun peran yang kami mainkan, biarlah diberkati selalu oleh Tuhan. Ampunilah jika kedapatan ada yang salah dalam ibadah di saat ini. Berkenan Tuhan menerima semua yang kami lakukan. Kehidupan keluarga Siahaya yang hari ini membawa anak kekasih untuk menerima air baptisan, Tuhan Yesus juga ada dan memberkati. Ini seluruh ungkapan syukur kami Bapa, ampun segenap salah dosa yang kami lakukan, ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.